Selamat datang di Kamus Bola. Tempatnya semua pecinta sepak bola berkumpul untuk mendapatkan info terkini, fakta unik dan cerita seru dari dunia si kulit bundar. Ayo kita mulai. Kocak, gara-gara timnya masuk grup neraka, pelatih timnas Vietnam malah kabur. Gebrakan PSSI, Alex Pastoor, Patrick Kluivert, dan Danny Lanzat bikin legenda timnas Belanda shock. Lah, kok bisa? Saking takjubnya, fans Thailand lihat jersey baru timnas Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Cristiano Ronaldo kabur dari kursi pelatih timnas U17 Vietnam usai masuk grup neraka di Piala Asia U17 2025. Pilih urus klub liga lokal. Federasi Sepak Bola Vietnam dikabarkan tengah mencari pelatih baru untuk timnas U17 usai Cristiano Ronaldo kabur dari posisinya. Cristiano Ronaldo memilih fokus mengurus klub liga lokal Da Nang yang lolos dari ancaman degradasi di musim ini ketimbang timnas U17 Vietnam. Kabar ini muncul tepat setelah hasil drawing Piala Asia U17 2025 keluar, di mana Vietnam tergabung dalam grup yang sangat sulit. Vietnam tergabung di grup B bersama Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab. Beban besar untuk pelatih The Golden Star Warriors muda. Melihat skema itu, Vietnam berpotensi mengakhiri babak penyisihan grup sebagai tim juru kunci tanpa sekalipun meraih kemenangan. Namun, sepak bola tidak bisa diperhitungkan seperti itu. Sebelum peluit akhir pertandingan berbunyi, semua kemungkinan tetap ada, termasuk keajaiban. Meski begitu, alih-alih berjuang bersama Vietnam membuat keajaiban di Piala Asia U17 2025, Cristiano Ronaldo malah kabur dari kenyataan. Pelatih berusia 48 tahun itu memilih pekerjaan baru di klub lokal Da Nang FC yang sedang berjuang terhindar dari degradasi. Cristiano Ronaldo juga mengambil pekerjaan di Da Nang FC sebagai pelatih terhitung sejak awal Desember 2024. Federasi Sepak Bola Vietnam sedang mencari pelatih baru untuk timnas U17 yang berpartisipasi di Piala Asia U17 2025 mendatang. Tentunya timnas U17 Vietnam ingin berpartisipasi di arena Piala Dunia dengan sisa waktu kurang dari 3 bulan menuju turnamen. Tim kehilangan seorang Cristiano Ronaldo yang memimpin tim di babak kualifikasi, kini mendapat pekerjaan baru di klub Da Nang. Tulis Detail247.vn. Berita selanjutnya, legenda Belanda Wesley Sneijder menyoroti kombinasi tim kepelatihan timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Sneijder menyebut kombinasi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan didampingi Alex Pastoor serta Danny Lanzat merupakan komposisi yang hebat. Di sisi lain, Sneijder juga memiliki pandangan bahwa komposisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala didampingi Alex Pastoor dan Danny Lanzat merupakan kombinasi yang hebat. Dia memprediksi bahwa Alex Pastoor akan mengurus soal taktik, sedangkan tugas utama Patrick adalah mendatangkan pemain keturunan. Buat saya itu sangat simpel, saya paham kenapa Patrick dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain, sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Danny Lanzat. Saya tidak tahu apakah itu benar, namun jika itu terjadi merupakan kombinasi yang hebat, ujar Wesley. Diharapkan kombinasi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat ini dapat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berita terakhir, jersey baru timnas Indonesia mendapat banyak pujian, termasuk dari supporter negara tetangga. Peluncurannya bersama dengan jersey timnas Malaysia memicu perbandingan. Komentar netizen umumnya positif karena desainnya lebih menarik dibandingkan sebelumnya yang terlalu polos. Erspo menambahkan sentuhan minimalis yang estetis dengan celana putih yang mengembalikan tradisi. Model kerah yang simple juga menarik perhatian. Sebaliknya, supporter Malaysia menilai jersey mereka terlalu sederhana meski ada aksen kuning dan hitam tapi kurang mencolok. Lalu apa kata netizen Thailand? Ini adalah jersey terbersih di ASEAN saat ini. Ya, bahkan dengan kerah dan lengan panjang, Warix nggak pernah bikin yang panjang. Benar-benar berharap mereka mulai jualan dan Twitter memang paham pola. Erspo unggul dari Puma, Indonesia 1-0 Malaysia. Maaf, harus bilang gini ya. Produsen pelengkap olahraga ternama Erspo secara resmi memperkenalkan jersey terbaru tim nasional Indonesia pada Kamis sore. Koleksi terbaru ini mengusung tema Indonesia Pusaka yang menggambarkan keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Erspo memamerkan jersey anyar yang dikenakan oleh sejumlah pemain naturalisasi seperti Saini Patinama, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, Messi Hilgers, dan juga Sandy Walsh.
Tampilan segar jersey ini langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola tanah air. Konsep Indonesia Pusaka diwujudkan melalui desain unik yang mencerminkan kekayaan alam dan warisan budaya Indonesia, di mana motif ini terinspirasi dari landscape alam yang luas serta cerita sejarah yang dilahirkan dan juga melekat dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dua elemen penting menjadi sorotan utama dalam desain kali ini, yaitu bunga Edelweiss dan juga lambang Garuda. Bunga Edelweiss melambangkan keindahan alam yang abadi, sementara Garuda sebagai simbol kebanggaan dan kekuatan bangsa. Jersey kandang yang diperkenalkan hadir dengan kombinasi warna merah pada atasan dan dada putih pada celana merupakan nuansa berbeda dibandingkan edisi sebelumnya yang singkat. Unggahan jersey terbaru ini mendapatkan respon positif dari para penggemar. Kehadiran jersey anyar ini juga menjadi penanda era baru di bawah arahan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert yang kini menggantikan peran Shin Taeyong. Jersey ini dijadwalkan akan dikenalkan oleh Jay Itzes dan rekan-rekannya, di mana jersey ini akan dikenakan oleh Jay Itzes dan rekan-rekannya dalam upaya mereka mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di putaran ketiga kualifikasi dengan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 26 Maret. Tim Garuda lebih rendah selama ini. Timnas Indonesia memiliki rekor yang kurang baik ketika berhadapan dengan Australia. Berdasarkan data statistik dari Starting Eleven, tim Garuda telah bertemu dengan The Socceroos sebanyak 20 kali. Dalam pertemuan itu, tim dari negeri Kanguru berhasil meraih 15 kemenangan. Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 lalu. Di sisi lain, skuad Merah Putih hanya mampu meraih satu kemenangan melawan The Socceroos. Kemenangan itu terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981. Indonesia berhasil menang tipis dengan skor 1-0 berkat gol tunggal dari Risdianto. Mengakhiri penantian 43 tahun dengan kejutan, pertandingan di Sydney menjadi kesempatan penting bagi Timnas Indonesia untuk mengakhiri rekor buruk yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tim Garuda sudah 43 tahun tidak pernah meraih kemenangan melawan Australia. Dalam pertemuan yang terjadi selama periode tersebut, Timnas Indonesia lebih sering mengalami kekalahan dan hanya berhasil mendapatkan 4 hasil seri. Tim Merah Putih juga kebobolan sebanyak 42 gol dan hanya mampu mencetak 7 gol dari 20 pertandingan terakhir melawan Australia. Dengan serangkaian catatan yang kurang menguntungkan ini, mampukah Timnas Indonesia memberikan kejutan di tanah Australia? Terlebih lagi, saat ini Indonesia berada di bawah bimbingan pelatih baru Patrick Kluivert. Hal ini tentu patut untuk dinantikan. Itulah tadi cerita dari Kamus Bola hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menikmati indahnya sepak bola.